Kami membuat media pembelajaran ini dengan mencari beberapa referensi jurnal yang sesuai dengan topik yang kita pilih, yaitu mengenai penyelesaian operasi matriks. Dari beberapa jurnal yang kita cari, didapatkan bahwa banyak yang belum mengetahui bagaimana konsep dasar dalam menyelesaikan operasi matriks. Dengan adanya media ini, kami berharap dapat membantu guru dan siswa dalam memahami bagaimana konsep dasar dalam menyelesaikan operasi matriks. Nah, media ini kita beri nama ELMO atau Easy Learning Matrix Operation. Nah, ELMO itu sendiri merupakan media pembelajaran interaktif yang berbasis manipulatif visual yang dirancang untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep dasar operasi matriks dalam matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, inverse, determinan, dan transpose. Media ini menggunakan papan akrilik yang berisi slot-slot angka, sistem operasi, dan angka-angka yang dapat diganti-ganti, sehingga mendukung pembelajaran berbasis aktivitas dan eksplorasi langsung. Media ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami prosedural operasi matriks secara bertahap dan sistematis. Yang kedua, yaitu memberikan pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan eksploratif. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa dalam materi matriks. Yang keempat, yaitu memfasilitasi siswa untuk melakukan percobaan langsung dalam menyusun dan menyelesaikan operasi-operasi matriks. Yang kelima, memfasilitasi guru dalam menyampaikan materi matriks dengan media yang praktis dan mudah digunakan. Yang keenam, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan pemecahan masalah siswa dalam konteks operasi matriks. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu isi medianya. Yang pertama yaitu adalah box penyimpanan, di mana box penyimpanan ini terbuat dari kayu dengan sisi belakangnya yaitu ada engsel, sisi depannya itu ada pengait, dan sisi atasnya itu terbuat dari akrilik sehingga transparan dan bisa terlihat isi di dalamnya. Yang kedua yaitu ada piece number yang tersimpan dalam ziplock, di mana piece number ini terdiri dari 6 set angka dari 0 sampai dengan 9 dan juga ada simbol pengurangan. Nah, piece number ini terbuat dari akrilik yang dilapisi dengan magnet dan juga stiker angka dan juga simbol. Yang ketiga yaitu adalah board matrix. Board matrix terdiri dari 3 bagian, yaitu board 1 yang berisi penjumlahan dan pengurangan, board 2 yang berisi perkalian, dan board 3 yang berisi transpose, inverse 2 kali 2, determinan 2 kali 2, dan determinan 3 kali 3. Board matrix terbuat dari bahan akrilik berukuran 2 kali A3 yang disatukan menggunakan engsel, dan terdapat magnet pada setiap kotak angkanya. Yang keempat yaitu manual book, di mana merupakan buku panduan penggunaan alat peraga ELMO atau Easy Learning Matrix Operation. Yang kelima yaitu ada spidol dan juga penghapus whiteboard yang bisa kalian gunakan pada kotak angka. Dan yang terakhir yaitu adalah pembatas antar board. Nah, yang berikutnya yaitu langkah cara penggunaan media. Cara penggunaan media ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan media atau sebelum penggunaannya. Lalu yang kedua yaitu pemilihan board dan penempatan board. Lalu yang ketiga yaitu langkah penggunaannya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu setelah penggunaan media atau cara penyimpanannya. Langkah pertama yaitu persiapan media. Buka box penyimpanan ELMO, lalu keluarkan semua elemen media yaitu ada buku panduan, piece number, spidol, dan juga ketiga matrix board. Langkah kedua yaitu pemilihan board dan penempatan board. Pilih salah satu dari ketiga board yang akan digunakan sesuai dengan jenis operasi matriks. Board 1 yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Lalu board 2 yaitu perkalian matriks. Lalu board 3 berisi transpose, inverse, dan determinan matriks.
Kemudian pilih cara penempatan board. Yang pertama, board bisa diletakkan di atas meja atau mode horizontal. Kemudian board bisa juga disandarkan ke tembok. Dan yang terakhir, board bisa digantungkan dengan paku atau mode vertikal. Berikutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu penggunaan media. Pilih cara penggunaan media, bisa dengan menggunakan piece number, atau bisa juga dengan menuliskan entry-entry secara manual dengan menggunakan spidol. Kemudian masukkan soal matriks ke dalam slot kotak soal sesuai dengan format ordonya, lalu lakukan operasi mengikuti simbol bentuk bangun datar dan warna yang sudah ditetapkan pada setiap entry sehingga ditemukan hasil akhirnya dan tuliskan pada kolom output. Nah baik, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal operasi transpose. Misal entry soal yang akan kita transpose adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau matriks berordo 3x2 ini. Maka dengan mengikuti bentuk dan juga warna bangun datar yang ada pada setiap entry, kita akan memperoleh hasil outputnya atau hasil transposnya, yaitu matriks 1, 4, 2, 5, dan 3, 6. Baik, berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal inverse 2x2 dengan menggunakan spidol. Nah, untuk entry yang akan kita inversekan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian seperti tadi dengan mengikuti bentuk dan juga warna pada setiap entry soal dan kita tuliskan kembali, lalu kita operasikan, maka nantinya kita akan memperoleh hasil output dari soal inverse ini, yaitu kita peroleh negatif 2, 1, 3/2, dan negatif 1/2. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu setelah penggunaan atau penyimpanan media. Nah, setelah selesai kita lepaskan semua piece number yang ada pada board. Lalu kita juga menghapus semua entry matriks yang kita tulis menggunakan spidol jika ada. Setelah itu kita pastikan bahwa board bersih dari apapun seperti ini. Kemudian kita menyimpan kembali seluruh komponen dari media ini ke dalam box sesuai dengan instruksi penyimpanan. Dan tutorial penggunaan media selesai. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara penyimpanan komponen-komponen dalam Elmo. Yang sebenarnya cara penyimpanannya itu sudah ada dalam manual book halaman 6, tetapi di sini saya akan menjelaskan dan membacakannya ulang agar lebih jelas. Yang pertama, cara penyimpanan number piece-nya. Yang pertama, lepaskan semua number piece dari matrix board yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian masukkan ke dalam ziplock. Kemudian hitung kembali number piece-nya agar tidak ada yang hilang atau kurang sebelum dimasukkan ke dalam ziplock-nya. Setelah menyimpan number piece, lanjut kita menyimpan matrix board-nya. Pastikan semua slotnya kosong dari number piece. Yang tadi kita sudah pastikan kosong ya number piece-nya. Kemudian tumpuk 3 matrix board dengan posisi yang saling berlawanan. Itu bertujuan agar magnetnya itu tidak menempel. Nah, untuk jaga-jaga juga kita sudah menyediakan pelindung mika untuk pembatasnya. Kemudian bersihkan permukaan boardnya sebelum disimpan dari misalnya debu atau mungkin bekas-bekas stiker yang ada. Kemudian komponen-komponen lainnya seperti number piece, spidol, dan manual book itu juga kita masukkan langsung ke dalam box kayu. Sebelum dimasukkan ke dalam box kayunya, itu kita cek ulang agar tidak ada yang ketinggalan. Kemudian yang terakhir, tutup dan simpan box kayunya. Tutup box kayu dan kunci engselnya. Kemudian simpan di tempat yang kering dan usahakan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian hindari barang-barang berat di atas box agar tidak merusak isinya. Oke, selanjutnya petunjuk keselamatan penggunaan Elmo. Nah, petunjuk keselamatan penggunaan ini haruslah diperhatikan oleh para pengguna untuk menghindari terjadinya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan pada saat menggunakan media Elmo ini.
Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah menggunakan Elmo di tempat yang aman dan stabil, dengan cara meletakkan board pada permukaan yang datar dan stabil untuk menghindari jatuh atau tergelincir. Nah, kemudian, jika penggunaan Elmo disandarkan ke tembok atau digantung, pastikan paku atau pengait itu cukup kuat untuk menahan beban board, supaya tidak terjadinya board jatuh dan dapat merusak board itu sendiri. Kemudian, hindari air atau cairan pada saat penggunaan media Elmo. Nah, media Elmo ini terbuat dari bahan akrilik, kertas stiker, dan magnet, sehingga hindari kontak langsung dengan air atau cairan agar tidak merusak komponen. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak menggunakan media Elmo di dekat minuman atau area yang lembab. Kemudian, jauhkan penggunaan Elmo dari sumber panas. Simpan dan gunakan media jauh dari kompor, sinar matahari secara langsung, atau alat pemanas lainnya agar bahan tidak melengkung atau rusak, karena bahan board itu sendiri terbuat dari akrilik. Nah, selanjutnya, perhatikan ukuran komponen kecil. Karena pitch number dan simbol operasi berukuran kecil, hindari digunakan oleh anak-anak di bawah usia 7 tahun tanpa pengawasan untuk mencegah risiko tertelan atau tersedak. Selanjutnya, gunakan dengan tertib. Minta siswa menggunakan media secara bergantian dan tidak saling menarik atau berebut board atau pitch untuk menghindari kerusakan atau cedera. Hindari menekan atau mencabut pitch number dengan kasar agar tidak melukai tangan atau merusak slot. Nah, yang terakhir adalah periksa sebelum dan sesudah digunakan. Sebelum digunakan, pastikan semua dalam kondisi baik dan tidak ada komponen yang tajam, retak, atau rusak. Nah, setelah digunakan sendiri, pastikan semua terkumpul kembali dan disimpan dengan rapi.